maka saya klik kanan, saya pilih format shape. Di bagian fill-nya, teman-teman bisa lihat nih, ada pilihan transparansinya. Maka kita geser transparansinya, saya geser di angka sekitar 30% ya, saya kira ini angka yang pas, yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang tetap setia bergabung di channel Presenta Edu. Channel pengembangan diri, channel pendidikan buat kita semuanya. Teman-teman, hari ini saya ingin membahas tentang tutorial PowerPoint, di mana kita akan mencoba belajar membuat slide judul sebuah presentasi di PowerPoint. Bagaimana cara kita membuat slide judul yang baik sekaligus menarik dalam tempo yang singkat. Slide judul sebuah presentasi ini sangat penting. Kenapa? Karena dia akan bisa memberikan kesan pertama buat audiens kita. Slide judul yang baik juga akan membuat kita merasa lebih pede dengan materi yang kita bawakan, dan tentunya juga akan mempersiapkan kita untuk tampil maksimal dalam sebuah presentasi. Lewat tutorial kali ini ada 3 jenis slide judul yang kita akan coba buat. Saya akan tunjukkan. Yang pertama, nanti kita akan buat slide judul dengan satu buah gambar full screen seperti ini. Kemudian kita letakkan teks di posisi yang kosong dari gambar, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Kedua, kita akan coba nanti buat slide judul, misalkan teman-teman ini ya, ada acara seminar atau kegiatan, mau berpresentasi di sebuah kegiatan, kita harus ceramah, memberikan training, maka kita akan buat slide judul dengan satu buah gambar. Gambar tidak full screen, kita bentuk sedemikian rupa, kita berikan sedikit ornamen lengkung seperti ini, dan teksnya kita letakkan. Dan terakhir, kita akan nanti mencoba membuat slide judul. Misalnya nih, di antara teman-teman ada yang harus membuat laporan, apakah laporan kuliah, laporan skripsi, presentasi sidang, dan lain-lain, di mana kita akan menggunakan bentuk shape tertentu, ditambahkan judul dari presentasi kita. Jadi inilah 3 jenis slide yang akan kita coba buat. Nah, itulah tadi 3 jenis slide yang akan kita coba buat dalam tutorial kali ini. Tentunya teman-teman sudah tidak sabar ya, bagaimana caranya membuat slide-slide tersebut dengan cepat dan mudah. Di sini saya akan menggunakan gambar-gambar yang gratis, sehingga nanti teman-teman bisa ikut berlatih bersama-sama. Jangan lupa nanti cek di kolom deskripsi untuk mendapatkan file latihannya. Yuk kita mulai, kita buka PowerPoint kita. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai dulu untuk mengerjakan slide yang pertama. Jadi sebelum saya mulai nanti dari PowerPoint yang kosong, kita lihat dulu seperti apa ini slide-nya. Slide ini sangat simpel sekali ya, kalau kita lihat. Ini ada sebuah gambar. Dia gambar itu dibuat full screen, penuh menutupin seluruh dari slide-nya, dan ada teks judulnya. Dalam kasus ini judulnya Pemimpin Global dalam Industri yang Kompetitif. Seperti apa cara buatnya? Yuk kita mulai. Saya akan start dari PowerPoint yang kosong seperti ini. Baik teman-teman sekalian, saya akan gunakan layout yang kosong saja, maka saya klik kanan di sini, kemudian saya pilih layout, saya pilih blank. Maka sekarang saya akan mencari gambarnya, memasukkan gambarnya. Untuk gambar ini saya akan ambil gambarnya dari website Pixabay, pixabay.com. Nah ini gambarnya, nanti teman-teman bisa lihat ya di linknya di deskripsi di mana gambarnya. Sekarang gambar ini akan saya masukkan ke dalam PowerPoint saya. Saya sudah download gambar ini sebelumnya, maka saya klik Insert, kemudian saya pilih Pictures from this device. Kemudian saya cari gambarnya. Dan saya insert. Nah, inilah dia gambarnya tadi. Kemudian gambar ini saya perbesar, ya, saya letakkan dulu di sudut. Saya perbesar secara maksimal. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat ini gambar sedikit berlebih ya di sisi kanannya. Kalau ingin kelihatan full screen-nya yang tepat, kita bisa potong sedikit, kita crop, maka saya klik crop. Saya pilih format, crop, dan gambarnya saya potong. Ini untuk memastikan bahwa saya akan melihat dimensi gambar ini dengan pas nantinya di slide. Jadi kalau saya slideshow, kita akan lihat gambarnya seperti ini. Lantas, bagaimana kita meletakkan judul presentasi kita? Kalau kita punya sebuah gambar yang bagus, gambar yang tepat dengan materi kita, maka cara meletakkan judulnya adalah letakkan di area yang kosong dari slide. Dalam hal ini, saya letakkan di area yang kosong di sini, di sekitar awan-awannya nih. Maka saya klik Insert, kemudian saya pilih text box. Saya gambarkan di sini text box-nya, dan saya ketik judulnya. Pemimpin Global dalam Industri yang Kompetitif. Nah, ini dia judulnya.
Seperti teman-teman bisa lihat, judul ini agak sulit terbaca ya, karena judulnya berwarna hitam, sedangkan backgroundnya warnanya juga cenderung gelap, biru yang cenderung gelap. Maka ini bisa kita ganti, saya ganti warnanya menjadi teksnya berwarna putih. Saya tukar warna teksnya, dan teks ini saya perbesar, karena ini masih terlalu kecil. Saya pilih saja di sini huruf increase font size, sampai dapat ukuran yang kurang lebih kita inginkan. Sekarang saya sudah dapat ukuran yang saya inginkan. Kalau kita lihat, kita sudah punya judulnya dalam posisi yang seperti itu, tapi judul ini terasa kurang indah. Kenapa? Karena kita belum memainkan kontras. Kalau kita punya sebuah judul yang agak panjang, dalam kasus ini sekitar 6 kata ya, ada 6 kata, maka saya bisa atur. Jadi saya buat, misalkan saya ingin mempertegas kalimat atau frase dari pemimpin global. Saya pilih teks tersebut, saya ganti fontnya. Saya pilih font yang lebih kuat, misalnya, nah Open Sans ini extra bold, yang tebal seperti itu. Kemudian, adapun teks yang di bawahnya, ini saya buat teks yang biasa saja ya. Dalam ini saya pilih Lato yang biasa, dan saya perkecil font size-nya. Nah, seperti ini. Jadi saya kepengen misalnya ini supaya garisnya sama nih, tulisan di ujungnya, maka kalau saya buat font 28, dia terlalu pendek, saya perbesar, terlalu besar juga. Maka saya bisa ketik manual ke angka 30, nah ini kurang lebih menjadi angka yang saya inginkan. Maka sekarang kita bisa lihat, saya sudah punya sebuah slide presentasi untuk slide judulnya dengan cepat dan mudah, hanya bermodalkan satu buah gambar, meletakkan teks, dan teksnya itu kita berikan sedikit kontras yang tepat. Jadi inilah tadi slide yang pertama, di mana kita membuat slide judul menggunakan satu buah gambar dan teks. Ini cara cepat kalau teman-teman terburu-buru, waktunya terbatas, cari sebuah gambar yang mewakili judul dari presentasi kita, kemudian letakkan judul di area yang kosong dari gambar. Jangan lupa buat kontras di sana dengan cara mempertegas frase tertentu, kata tertentu yang mau kita tonjolkan di dalam judul tersebut. Baik, teman-teman, itulah tadi slide yang pertama kita sudah buat. Sekarang kita akan mencoba membuat judul menggunakan teknik yang kedua. Kita lihat slide-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa saya akan nanti menampilkan sebuah slide judul di mana ada gambar. Gambarnya berbentuk lengkung seperti itu. Ada teksnya, ada juga ornamen-ornamen lengkung di bawahnya. Kita lihat dulu sebenarnya seperti apa sih komposisi dari slide ini. Jadi kalau teman-teman lihat, nah ini ada teksnya. Jadi ada teksnya ya yang terpisah-pisah di sini. Kemudian ada juga gambarnya. Nah, ini ternyata gambar seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada bentuk lingkaran berwarna hijau dan juga ada gambarnya yang berbentuk lingkaran serta ada lingkaran kecil lagi nih di bawahnya ini. Sehingga ketika semuanya ini tersusun dengan rapih, dengan teratur, kita akan mendapatkan nanti tampilan slide judul yang seperti ini. Sekarang, ayo kita mulai membuat slide-nya bersama-sama. Saya akan buat slide baru sekarang. Saya klik kanan, New Slide. Saya tetap pakai template yang kosong saja, biar mudah. Apa yang kita lakukan? Pertama, saya cari gambarnya. Untuk keperluan ini, saya sudah siapkan gambarnya. Jadi gambarnya saya download dari pexels.com. Teman-teman nanti bisa lihat linknya ya di deskripsi. Sekarang gambar ini sudah di-download dan kita masukkan ke dalam slide presentasi kita. Saya klik Insert, saya pilih Pictures from this device, dan saya cari nih gambarnya. Muncul gambarnya. Sekarang gambarnya saya geser dulu, saya pinggirkan sedikit. Kemudian kita punya judulnya, saya ketik dulu judulnya, saya klik Insert, kemudian Text Box. Saya gambarkan kotaknya di sini dan saya ketik. Membaca cepat untuk anak dan remaja. Kemudian saya tambahkan teks yang kedua. Nanti untuk menunjukkan bahwa siapa ini yang akan membawakan materi dari presentasi tersebut. Saya tuliskan nama saya di sana, Muhammad Nur. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat agar gambar ini berbentuk lingkaran? Jadi caranya sangat gampang sekali, teman-teman sekalian. Tadi gambar ini hasilnya berbentuk kotak, maka kita klik gambarnya, kemudian tinggal kita pilih menu format. Di sini ada picture format, saya klik picture format. Setelah itu kita pilih crop. Kita pilihan crop. Teman-teman klik di bagian bawahnya ini ada tanda panah kecil di crop tersebut. Klik crop ya, kemudian pilih
crop to shape. Jadi kita akan memotong gambar ini ke bentuk tertentu. Dalam hal ini bentuk lingkaran. Maka saya cari bentuk lingkaran. Di PowerPoint tidak ada secara khusus bentuk lingkaran, yang ada bentuk oval. Kita pakai dulu oval. Dia bentuknya sedikit melengkung ya. Sekarang bagaimana caranya agar ini menjadi full, murni lingkaran? Kita masuk lagi ke crop tadi. Saya klik lagi panah cropnya. Kemudian saya pilih aspek rasio. Nah, disinilah yang kita atur. Karena kita ingin lingkaran yang benar-benar bulat, seperti lingkaran, maka rasionya harus 1:1. Saya klik 1:1. Sekarang kita dapatkan gambar yang lingkaran. Seperti teman-teman lihat, gambar yang terang inilah yang nanti akan kita lihat hasil akhirnya. Sedangkan area yang berwarna gelap, inilah ukuran gambar asli yang nanti akan dihilangkan oleh PowerPoint. Kalau saya sudah selesai, maka saya bisa klik keluar. Saya sudah dapat nih gambar berbentuk lingkaran tersebut. Sekarang saya posisikan gambar ini, saya geser gambarnya. Misalnya saya letakkan di posisi seperti ini. Dan kemudian saya bisa lihat ini ukuran gambarnya itu, kalau saya lihat di area di sini ya, akan kelihatan tuh. Tingginya 19,05 cm, juga lebarnya demikian. Nah, ini gunanya untuk apa? Kalau nanti saya pengen buat lingkaran yang lain, angka ini bisa jadi referensi. Sekarang saya ingin membuat latar belakangnya, maka saya klik bentuk shapes lagi, lingkaran. Saya klik tadi oval tadi itu. Kemudian agar saya menggambarkan lingkaran dengan sempurna, sebelum saya tarik dan geser, saya tekan tombol Shift terlebih dahulu. Tekan Shift, sekarang saya tarik, saya akan mendapatkan bentuk lingkaran seperti ini. Nah, di sini kita bisa atur, tadi kan ukurannya sekitar 19 ya, saya ingin lingkaran lebih besar sedikit, saya buat di angka 20 misalnya, di dua-duanya 20, saya ketik, atau seperti itu. Kemudian lingkaran ini saya kirim ke belakang, saya klik kanan, send to back. Dan lingkaran ini saya nggak kepengen ada outline-nya, maka saya pilih shape outline, no outline. Sekarang lingkaran biru ini saya letakkan di belakang ya dari gambar kita, seperti ini. Kemudian apa yang kita lakukan, saya ingin buat lingkaran yang lain, saya insert, saya klik shapes, saya buat lingkaran satu lagi. Tadi tekan shift dulu, lalu tarik lingkarannya, ini nanti sebagai ornamen saya letakkan di samping sudut di situ. Outline-nya sama, saya nggak perlu outline, maka saya pilih no outline. Sekarang tinggal kita merapihkan judulnya. Bagaimana caranya? Nah, ini fontnya sudah ada nih. Fontnya pertama saya perbesar dulu. Saya atur di besar yang diinginkan. Misalkan sekarang ini sudah mendekati dari ukuran yang kita inginkan. Seperti sebelumnya, usahakan kita membuat ini menjadi mudah terbaca. Jika saya ingin memotong frasenya, saya buat membaca cepat itu satu baris. Untuk ini akan saya pisah sendiri dan saya kasih spasi sekali lagi, saya enter untuk teks anak dan remaja. Saya perbesar sedikit text box-nya. Nah, sekarang kita bisa atur ini fontnya. Untuk membaca cepatnya, maka saya buat ini fontnya yang tebal tadi ya, Open Sans seperti ini. Dan saya ingin membaca cepat ini huruf kapital semuanya. Maka apa yang saya lakukan? Saya bisa menggunakan pilihan di sini di PowerPoint ya, kita bisa lihat. Kita atur menjadi uppercase. Kalau kurang besar, saya perbesar lagi tulisannya. Dan saya ingin warnanya ini condong ke warna hijau. Saya ganti warnanya, warna fontnya. Saya pilih ini warna hijau yang paling kanan di sini. Seperti itu. Kemudian tulisan di bawahnya juga untuk anak dan remaja. Anak dan remajanya saya berikan warna yang sama ya, warna hijau. Dan juga kita berikan tadi font yang sama. Tapi fontnya saya kecilkan sedikit nanti agar bisa pas dengan apa yang tadi kita tampilkan. Nah, untuk nama tinggal saya perbesar sedikit. Sedangkan tulisan untuk ini kita nggak usah buat besar-besar ya, karena dia bukan teks yang utama dalam kasus ini. Maka sekarang kita sudah punya lingkarannya, saya ingin warnain warna yang sama dengan teksnya. Maka saya klik kedua lingkaran ini, saya tekan shift tadi untuk memilih. Dan saya pilih warnanya di bagian colors-nya di sini menjadi warna hijau seperti ini. Sekarang teman-teman bisa lihat kalau saya slideshow, inilah tampilan dari slide yang kita buat, di mana kita bisa membuat slide dengan cepat dan mudah menggunakan satu gambar. Gambar kita bentuk dengan shape tertentu, dalam hal ini shape lingkaran, kita posisikan. Jangan khawatir,
area yang terpotong oleh slide nantinya tidak akan tampil ketika kita lakukan proses slideshow. Inilah cara kedua kita untuk membuat slide judul yang baik, menarik dalam tempo yang cepat. Cari gambar yang relevan, silahkan dipotong gambar tersebut dengan shape tertentu yang teman-teman suka. Silahkan bisa diatur posisinya sedemikian rupa dan tempatkan teks judul di posisi satunya lagi. Kalau gambar di kanan, maka teksnya di sebelah kiri. Jangan lupa kontraskan pada bagian-bagian tertentu yang penting dari teks judul yang kita buat. Itulah cara kedua untuk kita membuat slide judul yang baik dan menarik. Sekarang kita akan mulai mengerjakan teknik yang ketiga, di mana kita akan menggunakan cara yang sedikit lebih sulit, tapi tentu tidak terlalu sulit juga ya. Kalau teman-teman tahu caranya, ini juga masih cukup mudah untuk melakukannya. Seperti apa caranya? Yuk kita lihat di PowerPoint. Ini adalah slide-nya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi judulnya Analisa Kekuatan Jembatan. Ini cocok buat teman-teman yang lagi buat laporan proyek, laporan mungkin seminar, apakah urusan skripsi, kita magang, dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini, seperti apa komposisinya? Pertama, ini ada teks. Ini teks biasa ya. Ini kalau saya geser teksnya, teman-teman bisa lihat. Itu hanya teks saja. Kemudian, nah ini ada yang menarik nih, ada bentuk seperti ini nih. Jadi kalau kita lihat, oh ternyata dia sebuah kotak yang dipotong nih kotaknya. Sehingga ada bentuk pola tertentu yang muncul dan warnanya sedikit transparan nih, kelihatan tembus pandang di gambarnya. Di paling belakang ada gambarnya, gambar jembatan yang menjadi fokus judulnya, dan juga ada frame terakhir ini. Ada sebuah kotak putih yang ada di sini. Ya kalau kita lihat. Sehingga ketika semuanya disatukan dengan tepat, kita akan bisa lihat seperti inilah nanti slide judul yang akan kita buat. Bagaimana cara buatnya? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Sekarang saya akan membuat lagi slide yang baru, maka saya klik New Slide di sini. Teman-teman bisa lihat. Sama seperti tadi, saya mulai dari slide yang kosong. Adapun untuk gambarnya, ini saya ambil dari website pexels.com. Teman-teman bisa download juga gambarnya, gratis. Gambarnya bisa kita manfaatkan untuk keperluan kita. Nah, sekarang saya akan masukkan gambar terlebih dahulu, maka saya klik Insert, saya pilih Pictures ya, This Device, dan saya cari nih gambarnya. Muncul gambarnya. Kelihatan di sini gambar ternyata tidak full, ada sisa kosong warna putih, maka gambarnya ini saya geser dulu ke kiri, dan saya perbesar gambarnya, sampai dia full ke slide-nya ya, seperti ini. Sekarang kalau kita lihat di sini, saya bisa mengintip sedikit ya di sisi kiri bahwa ada sedikit awannya di atas. Saya kepengen rumput-rumputnya ini masih terlihat, maka gambar saya geser ke atas sedikit sampai nanti akan terlihat di layar. Jika teman-teman ingin memastikan seperti apa tampilannya dalam full screen dengan tepat, kita bisa potong gambar ini, maka saya klik gambarnya, saya pilih crop, ya, crop yang atas ini, maka saya tarik sekarang handle-nya sampai saya ketemu nih di garis yang muncul tuh. Garis putus-putus menandakan ini sudah batas atas dari slide kita. Kemudian bawahnya juga saya crop juga sama. Saya geser lagi sampai ke batas bawahnya. Kelihatan tuh muncul garis putus-putusnya. Inilah nanti tampilan gambar yang akan muncul di slide kita. Kemudian sekarang bagaimana caranya kita menempatkan teks judulnya? Maka kita ketik tadi judulnya, ya, saya klik Insert Text Box. Tuliskan Analisa Kekuatan Jembatan, seperti ini. Kemudian fontnya kita perbesar dulu sedikit. Dan sekarang kita miliki. Perhatikan kalau kita letakkan teksnya langsung di atas gambar seperti ini, tentu agak sulit terbaca karena teksnya tabrakan dengan latar belakang dari slide kita. Kita ingin memberikan shape tertentu yang ada di dalam gambar slide ini. Maka teksnya saya pinggirkan dulu sebentar. Sekarang saya akan gambarkan sebuah kotak. Maka saya klik Shapes, saya gambarkan sebuah kotak. Kotak ini saya buat ukurannya persis seukuran slide kita. Maka saya maksimalkan tampilannya seperti itu. Kemudian nanti saya ingin kotak ini dipotong ya. Jadi kotak ini supaya
nanti akan dipotong, maka saya buat kotak yang lain. Kotak yang lain, saya klik insert, saya pilih tadi bentuk shapes. Nah, kotaknya bedanya adalah kotaknya tepinya itu melengkung ya. Maka saya gambarkan sekarang seperti ini. Supaya mudah kita lihat bedanya, saya ganti warna kotak yang kedua ini, saya kasih warna hijau seperti ini. Kemudian kotak ini saya putar, dan mulai saya posisikan di posisi yang tepat. Sekarang kotaknya saya perbesar, supaya bentuknya seragam, saya bisa tekan shift kalau saya mau ya. Atau teman-teman bisa atur juga, nggak harus pakai shift, bisa juga diperbesar. Nah, seperti ini. Misalkan saya ingin areanya kurang lebih demikian. Jadi kalau nanti kita pengen tahu nih seperti apa di posisi gambarnya, kita bisa atur supaya si kotak biru ini kita matikan dulu nih warnanya. Maka klik shape fill-nya, pilih no fill. Juga si hijau ini bisa kita klik shape fill, no fill. Ini untuk menunjukkan apa? Inilah nanti area gambar yang akan kita inginkan untuk dipertahankan. Sekarang supaya teman-teman lebih mudah untuk melihat prosesnya, kotak ini saya warnain kembali. Tadi kotak yang hijau dan yang ini adalah kotak yang berwarna biru ya. Nah, ini dia. Sekarang saya akan mau potong kotak biru ini, yang tadinya kotak biru ini kotak full, dipotong dengan area yang hijau. Maka saya klik yang kotak biru ini, terpilih kotak biru tersebut, saya tekan shift, saya klik yang bentuk warna hijau ini. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya pilih menu shape format. Kemudian di sini ada, teman-teman bisa lihat di menu insert shapes ada pilihan. Ada union, combine, dan seterusnya. Karena kita ingin mengurangi, maka kita pilih namanya subtract. Dengan subtract ini artinya apa? Kotak biru dikurangi yang kotak yang hijau. Kalau union dia akan digabungkan, combine dia akan dikombinasikan seperti tersebut. Saya dia di subtract ini. Maka apa yang terjadi? Sekarang kita punya bentuk yang baru, shapes yang baru. Ini dia. Ini shapes-nya, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi inilah perpaduan antara kotak yang full tadi itu dipotong dengan kotak yang lain. Sekarang kita tempatkan pada posisinya dan saya berikan warna hitam saja supaya di warna lebih pekat. Adapun teks ini bisa saya ganti sekarang menjadi warna putih ya. Saya ganti teksnya warna putih supaya dia kontras. Nah, teks ini karena tadi di belakang, maka kita harus kirim ke depan. Saya klik kanan, saya pilih bring to front. Seperti ini. Terakhir, saya masukkan nama saya. Letakkan di bawah sini. Saya ketik. Juga nggak kelihatan, maka saya pilih dan saya ganti jadi font berwarna putih. Sekarang kita akan mencoba merapihkan ini teks yang sudah ada. Caranya adalah kedua teks ini saya bisa pilih ya. Karena di sini ada areanya sedemikian tampilannya, ini akan lebih tepat kalau kita gunakan rata kanan. Maka saya pilih line right untuk kedua teks tersebut. Dan saya kepengen teksnya juga nanti rata di ujungnya. Maka saya pilih shape format, align, kemudian line right. Maka dia akan rapih dua-duanya di ujung. Sekarang tinggal kita atur. Seperti tadi, kalau kita ingin membuat sebuah judul yang baik, maka kontraskan. Dalam hal ini tentu topiknya tentang kekuatan jembatan, ada gambar jembatan, fokusnya di teks tersebut. Saya pilih teks kekuatan jembatan ini, saya ganti ini tampilannya, fontnya ya menjadi font yang lebih tebal. Saya lebarkan sedikit. Kemudian font ini juga saya kasih warna lebih kontras. Misalnya saya pilih warna kuning ya, yang kuat seperti ini. Dan saya ingin ini huruf besar semuanya, maka saya pilih tampilan change case. Dan saya ganti ke uppercase. Seperti ini. Maka sekarang saya punya judul seperti ini. Adapun tulisan analisa, nah ini kita kecilkan sedikit supaya dia tidak terlalu dominan. Dan nama kita sebagai narasumbernya atau yang pembuatnya bisa kita perbesar sedikit. Sampai secara komposisi ukurannya kurang lebih seimbang. Sekarang kita sudah jadi ini setelah judulnya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ada satu kelemahan dengan tampilan seperti ini, apa itu? Kalau kita lihat ya, warna hitam ini terlalu dominan. Dia menutupin gambar-gambar yang lain. Maka kita bisa atur sedemikian rupa, dan juga ini masih ada outline-nya. Saya klik kotak hitam ini, saya pilih di menu format, ya di bagian shape outline-nya.
saya pilih no outline, kita membuang garis tepinya, dan warna kotak hitam ini saya mau ganti menjadi hitam yang sedikit transparan. Maka saya klik kanan, saya pilih format shape. Di bagian fill-nya, teman-teman bisa lihat nih ada pilihan transparansinya. Maka kita geser transparansinya, saya geser di angka sekitar 30% ya. Saya kira ini angka yang pas, yang cukup. Seperti kita lihat, kita bisa sedikit melihat ke dalam nih, tembus pandang ini. Jadi kalau saya slideshow, maka jadilah tampilan slide kita. Jadi itulah tadi teman-teman sekalian, bagaimana caranya kalau kita ingin meletakkan sebuah gambar, ya, menempatkan dalam shape-shape tertentu. Dalam hal ini kita buat shape tambahan, gunanya apa? Agar judulnya itu bisa lebih kontras, lebih tampil. Kalau tanpa shape ini tentu kita akan kesulitan, dan teman-teman bisa berkreasi, membentuk shape apa saja. Bisa mengkombinasikan berbagai bentuk yang ada di PowerPoint, ditambahkan, dikurangi, dikombinasikan, dan seterusnya. Nanti silahkan teman-teman bisa mencoba untuk bereksplorasi. Baik, teman-teman sekalian, jadi itulah tadi kalau kita lihat ya, ada 3 buah slide judul yang sudah kita buat, mulai dari tampilan yang pertama seperti ini, gambar dan teks. Kemudian yang kedua, sama gambar dan teks, bedanya gambarnya tidak full screen dalam bentuk shape tertentu. Dan yang terakhir, di sini gambarnya full screen, kita tutupi dengan bentuk shape tertentu agar di situ kita bisa meletakkan sebuah teks untuk judul dari presentasi yang kita miliki. Demikianlah teman-teman sekalian, kita sudah belajar bagaimana caranya membuat slide judul presentasi yang baik, menarik, dalam tempo yang singkat. Silahkan nanti jangan lupa di-download file latihannya, coba cek di deskripsi di bawah. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe di channel Presenta Edu. Silahkan juga boleh di-like videonya, di-share, dan sampaikan kalau teman-teman punya pertanyaan, komentar terkait video ini, termasuk kalau kalian punya usulan-usulan. Sebaiknya tutorial PowerPoint apa lagi yang dibutuhkan, yang ingin untuk kita pelajari. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.